Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Tuhan ingin membawa orang-orang yang berantakan, kacau, serta terluka, diperalat, dilecehkan, dan sembuhkan. Tapi Ia tak ingin sembuhkan supaya kita bisa duduk diam dan merasa baik. Dia ingin kita belajar memberi kepada orang lain apa yang telah Dia berikan kepada kita. Apa ada yang dengar aku saat ini? Untuk hasilkan buah baik, ada sesuatu harus terjadi. Disebut pemangkasan. Pangkas. Nah, beberapa cabang liar perlu sedikit. Mereka perlu dipangkas. Jika kau tak tahu pemangkasan, berarti waktu pohon mendapat beberapa cabang yang tiba-tiba terlihat tumbuh liar, merusak penampilan semuanya. Jadi kau memangkasnya. Pemangkasan mengambil sesuatu yang mati atau tumbuh ke arah yang salah. Dan Alkitab berkata, dia pohon anggur kita rantingnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah, ia pangkas, ambil, potong, setiap cabang yang hasilkan buah, dia pangkas, sehingga menghasilkan buah yang lebih banyak dan baik. Jadi sepertinya pemangkasan adalah fakta kehidupan, kita tak bisa hindari. Kita dipangkas jika tak berbuah, dan jika berbuah, Tuhan berkata, oh bagus, ada yang bisa diajak kerja sama, kita hasilkan lebih banyak. Jadi, waktu Tuhan berurusan dengan kita, hanya butuh sedikit penyesuaian, tapi sebagian kita ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Ayolah. Kalian beberapa dari kalian perlu dapat ini dan letakkan di dinding. Suamiku punya pohon di halaman depan dan satu kali ia pangkas. Maksudku, aku tahu itu perlu dilakukan, tapi waktu aku pulang kerja, aku marah waktu lihat pohon itu. Karena hampir tidak ada bentuknya. Apa kau merasa seperti ditebang sampai tak ada bentuknya? Dia berkata, bersabarlah, suamiku punya banyak itu, aku tak punya sebanyak dia. Bersabarlah, kamu akan lihat. Tahun depan, aku tak ingin lihat pohon tahun depan, aku ingin lihat pohonnya sekarang. Siapa yang tahu kalau itu masalah? Kita tak inginkan tahun depan atau dalam 5 tahun, kita mau sekarang. Tuhan tak bekerja seperti itu. Terkadang Dia memangkas kita, seperti misalnya katanya, seperti pohon persik, petani yang baik, atau petani kebun persik. Jika mereka baik, tahun pertama menghasilkan buah kecil, mereka mencabutnya. Tahun berikutnya sedikit lebih besar, mereka juga cabut. Jika mereka bersabar, tidak membiarkannya berbuah beberapa tahun, maka dia akan muncul dan berbuah seperti pohon lain. Ayo, sebagian dari kamu mengerti maksudku. Paham maksudku? Kau tahu, waktu Tuhan memanggilku untuk mengajar, aku pikir aku bangun dari tempat tidur dan pergi keliling dunia. Aku merasa Tuhan berkata, kau akan pergi ke seluruh dunia mengajar firman-Ku. Aku tak tahu artinya bertahun-tahun lalu,
Lihat, Tuhan memanggil kita lakukan sesuatu, tapi kita tidak tenang dan membiarkan Ia mempersiapkan kita. Aku bicara dengan kalian. Kita tak tenang dan membiarkannya mempersiapkan kita untuk hal yang Dia minta kita lakukan. Kau tahu ini menarik? Daud diurapi untuk menjadi raja 20 tahun sebelum dia memakai mahkota. Halo? 20 tahun sebelum dia memakai mahkota. Waktu Tuhan taruh sesuatu di hatimu, kau melihat akhirnya, kau lihat seperti, wow! Tapi itu akan dimulai seperti persik kecil yang muncul di pohon dan Tuhan akan datang menarik buah itu dan berkata, belum saatnya. Tentu saja tahun depan kita punya pohon yang indah di halaman depan. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia akan menendang keluar sesuatu yang mengganjal kita. Seperti waktu kau seorang bayi Kristen, Tuhan akan memberi teman Kristen yang luar biasa yang membuatmu tetap berdiri sepanjang waktu. Maksudku, waktu kau alami hari buruk, mereka ada memberitahu betapa hebatnya engkau. Kau punya masa depan yang hebat. Ayo, kau tahu apa itu? Lalu, yang terjadi adalah kau bergantung pada mereka dan tak bergantung pada Tuhan. Jadi, Dia mengatur agar mereka tak lagi berada di hidupmu. Bahkan mungkin melakukan sesuatu yang menyakitimu. Oh ya. Karena dalam proses menjagamu tetap tegak, kamu berpikir bahwa mereka hanya orang-orang yang luar biasa dan menakjubkan, yang tak pernah menyakitimu. Hei dengar, aku tahu karena aku sudah melalui semua ini. Aku punya beberapa cerita yang membuatmu merinding jika belum melakukannya. Waktu aku punya kelompok Alkitab, wanita di gereja dan mengadakan pertemuan kecil hari Kamis pagi dan aku punya tim kecil, ada 12 wanita dan aku hanya berpikir mereka mengasihiku, mereka untukku, mereka mendukungku dan kau tahu suatu saat waktu salah satu dari mereka ingin pekerjaanku. Dia merasa Tuhan mengatakan padanya bahwa dia harus mengajar, bukan aku. Dan dia mulai bicara dengan kelompok yang lain. Sebelum kau sadar, semua menyalahkanku dan akhirnya bergosip tentangku, menceritakan kebohongan dan berbalik melawanku. Dan itu adalah salah satu hal tersulit yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku beritahu sesuatu, jika aku tak lalui itu, aku tak di sini hari ini. Tahu mengapa? Karena aku terlalu percaya mereka. Aku terlalu percaya diri pada mereka. Dan Tuhan mengasihimu. Tolong jangan salah paham apa yang akan kukatakan. Dan Tuhan mengasihimu hingga Dia biarkan sesuatu terjadi dalam hidupmu yang menyakitimu untuk waktu tertentu, karena itu untuk membuatmu jadi orang yang lebih baik nantinya. Karena ini yang akan terjadi. Tuhan mempromosikanku ke tingkat berikutnya dalam pelayanan karena aku akan keluar dari gereja itu untuk mulai lakukan apa yang kulakukan sekarang, hanya saja aku mulai pada skala yang sangat kecil. Dan aku akan bawa semuanya bersamaku. Dan semakin tinggi tangganya, semakin banyak orang yang tidak dapat melakukan apapun dalam hidupmu. Jadi kau sebaiknya bersyukur bahwa Tuhan mengungkapkan beberapa kelemahan mereka daripada menunggu kamu sadar. Amin. Butuh 3 tahun untuk selesaikan, itu menyakitkan. Tapi aku beritahu, aku terbiasa sendiri.
Cari Tuhan untuk yang aku butuhkan. Percaya padanya dan belajar kebijaksanaan tentang terlalu bergantung kepada orang-orang. Kita butuh orang lain, orang luar biasa, kita butuh teman. Tapi ada kepercayaan yang hanya milik Tuhan. Dan waktu kau berikan kepada orang lain, itu akan kembali menggigitmu. Ada beberapa firman Tuhan dalam Yesaya 6:1-3 ayat pertama yang membawaku melewati banyak tahun yang sulit. Dan aku ingin luangkan waktu bagi kita untuk baca karena kita bicara tentang hal menghasilkan buah. Yesaya 6:1-3, Roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, mengutus aku, menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ya, aku salah satu orang yang patah hati, banyak dari kamu seperti itu, dan Yesus datang untuk orang-orang seperti kau dan aku. Dia datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan dari Allah kita. Kamu suka itu? Tuhan adalah pembelamu. Ayo, Tuhan adalah pembelamu. Dan waktu ada orang yang memperlakukanmu salah, tapi kamu memperlakukan mereka benar. Oh Tuhan, tolong aku Yesus. Ayo. Tahukah kau betapa sulitnya bersikap baik kepada seseorang yang berbicara tentangmu di belakangmu? Saat itulah aku perlu gunting pemangkasan. Satu kali aku pernah mengalami sesuatu yang baik. Sebuah perusahaan luar yang kami beri banyak bisnis pada mereka. Perusahaan asing bukan bekerja dengan kami, tapi bekerja sama. Seseorang katakan bahwa mereka di restoran, di sebuah stand, dan orang yang berbisnis dengan kami berada di belakang mereka, dan mereka hanya membicarakanku. Maksudku, dia ini dan itu, dan dia bukan ini, bukan itu. Ya, aku punya rencana. Ya, mereka akan kehilangan bisnis kita mulai besok. Dan aku akan beritahu ini, dan akan beritahu itu, dan aku. Tuhan menyelaku katanya, aku akan beritahu yang kamu buat. Kamu akan doakan mereka dan beri hadiah. Jujur yang sebenarnya, aku sangat ingin mengirimi mereka bukuku yang berjudul Me and My Big Mouth. Kau tidak tahu aku ingin melakukannya. Jadi, aku putuskan, begitu aku berkata ya kepada Tuhan, aku merasa sukacita. Aku tahu ini terdengar bodoh, tapi waktu kau melakukan hal benar, kau selalu sukacita. Bahkan ketika sulit, selalu sukacita. Jadi, kutulis ucapan terima kasih. Beritahu kami menghargai bisnis dengan mereka bertahun-tahun dan menantikan masa depan luar biasa bersama-sama dan mengirimi hadiah kupon untuk makan siang. Aku sangat ingin mengirim mereka kupon makan ke restoran di mana mereka membicarakan aku. Tubuh jasmaniku mencari cara untuk memberitahu pada mereka bahwa aku tahu. Ya, kalau aku sebaik ini.
Aku ingin mereka tahu bahwa aku tahu yang mereka buat dan aku tetap menjadi baik. Tapi tidak, Tuhan tidak melakukannya. Aku harus melakukan apa yang Ia minta. Ini masalahnya. Nah, lihat aku sekarang. Saat aku lakukan itu, aku bebas. Waktu kau lakukan, orang tak bisa menyakitimu lagi. Karena kau tahu, kita lihat rahasia dalam Roma 12:21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ia datang untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Selanjutnya dikatakan, pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Pohon tarbantin berbuah kebenaran, tanaman Tuhan. Tuhan ingin membawa orang-orang yang berantakan, kacau, serta terluka, diperalat, dilecehkan, dan sembuhkan. Tapi Ia tak ingin sembuhkan supaya kita bisa duduk diam dan merasa baik. Dia ingin kita belajar memberi kepada orang lain apa yang telah Dia berikan kepada kita. Apa ada yang dengar aku saat ini? Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Minta Tuhan berurusan denganmu. Aku tantang kau minta Tuhan memangkasmu. Jika kau mau, minta untuk mulai dengan yang kecil. Bagaimana dengan potongan kecil di sana sini, Tuhan? Jangan yang besar. Siapa yang tahu maksudnya Tuhan harus memotong bagian yang mati dari hidup kita? Oke, banyak hal yang menyibukkan. Kau sibuk dengan hal mati. Kau sibuk dalam hal yang tidak punya kehidupan di dalamnya. Ayo. Makan siang dengan orang yang bekerja denganmu, dengarkan keluhan mereka tentang tempat, bisnis, dan bergosip tentang semua orang. Kau sibuk untuk sesuatu yang mati. Tuhan tak ingin kau berurusan dengan barang mati. Dia ingin kamu hidup untuknya, memuliakannya. Tuhan punya sesuatu yang ingin Dia lakukan dalam seluruh hidup kita. Tapi kita harus mengakar padanya. Kita tidak disembuhkan untuk sembuh, kita disembuhkan untuk membantu orang lain. Dengar, aku tahu apa yang kulakukan membuat iblis marah sampai tak tahan. Jika kau berpikir musuh mengikutimu, kau harus coba seperti ini. Karena Tuhan menyembuhkanku dan lakukan hal-hal menakjubkan untukku. Dan aku percaya satu-satunya cara mendapatkan iblis kembali atas apa yang dia lakukan di masa kecil adalah membantu sebanyak mungkin orang. Jadi, daripada duduk diam kepahitan sepanjang sisa hidupmu karena punya awal yang buruk, tak penting bagaimana kau mulai, tapi bagaimana selesai. Amin. Dan aku beritahu, tak peduli apa yang tak kau punya Tuhan. Dan selama kau punya Dia, kau dan Tuhan dapat kalahkan apapun dalam hidupmu. Apapun. Tuhan punya rencana bagi kalian semua. Tidak ada satu orang pun yang tidak dapat dijangkau Tuhan dan diangkatnya keluar. Tak ada yang begitu berdosa sehingga tak dapat diampuni.
dengarkan aku hari ini. Aku tidak hanya berkhotbah pada semua orang di sini, Yesus bicara padamu. Saat ini, Dia ingin kamu tahu bahwa Dialah Tuhan, permulaan yang baru. Lepaskan semua yang ada di belakang dan mulai yang baru saat ini. Ini hari yang diciptakan Tuhan, aku akan bersukacita dan senang. Jangan habiskan hari ini depresi tentang kemarin. Amin. Jadilah pohon kebenaran yang menghasilkan buah. Buat keputusan hari ini bahwa kamu akan mulai berdoa dengan doa yang berbeda, bukan hanya Tuhan berikan aku, berikan. Aku perlu kau. Tidak, berdoalah agar Tuhan tunjukkan supaya kau jadi berkat saat ini. Kau bisa mulai nanti siang. Mungkin kau lihat seseorang yang terlihat murung atau jadilah bijak. Mungkin ada seseorang yang kau perhatikan dan bisa kau datangi, dorong mereka. Angkat mereka. Mungkin kau bisa belikan buku, beli 4 atau 5 buku dan carilah orang untuk kau berikan. Mengapa kau tertawa? Aku serius. Kami kenal satu orang dan dia masih bekerja di tim sekarang. Dia biasa datang di setiap pertemuan dan dia muncul di pertemuan dan yang dilakukan membeli sesuatu dan berikan pada orang-orang. Dan dia mengenakan mantel panjang, terkadang agak menakutkan bagi orang seperti. Dan ada begitu banyak hal yang dapat kau lakukan daripada hanya duduk dan mengasihani diri sendiri. Banyak cara kecil menjadi berkat bagi orang, mungkin melibatkan orang atau tidak pakai uang. Ku beritahu, tak peduli seberapa kau terluka, ada orang lain di ruangan ini yang lebih terluka daripadamu. Aku beritahu yang ingin Tuhan katakan padamu. Dia berkata padaku, Joyce, kau urus urusanku dan aku urus urusanmu. Bisakah aku memberitahumu? Kau urus urusan Tuhan dan biarkan Dia mengurusmu. Amin. Tuhan, tunjukkan siapa yang dapat kubantu. Bantu aku berjalan dalam buah roh. Tunjukkan yang bisa kulakukan untukmu. Pakailah aku, Yesus, keluarkan gunting pemangkasanmu dan bentuk aku. Bukan seperti aku ingin. Akhirnya Alkitab berkata dalam Ibrani 12, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kita akan suka waktu Tuhan bentuk kita. Dibutuhkan sedikit usaha untuk itu, tapi aku beritahu. Waktu aku rasakan didikan Tuhan dalam hidupku, waktu Ia beritahu bahwa Ia tak suka caraku melakukan sesuatu, aku sangat bersyukur Tuhan sangat mengasihiku, sehingga Ia tidak meninggalkanku dalam kekacauan. Amin. Jadi waktu Tuhan membuat sesuatu dalam hidupmu, jangan menggerutu. Bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku sehingga aku perhatikan. Sekarang aku percaya Engkau membantu aku. Ketika kita berada di tengah hal yang sangat sulit, tidak selalu mudah percaya Tuhan atau menghasilkan buah yang baik. Terkadang kita hanya ingin menarik diri, bersembunyi dan duduk merasa kasihan pada diri kita. Tapi ingat, bukan kekuatan kita sendiri kita dapat lewati tantangan, tapi dengan sepenuhnya bergantung pada Roh Kudus. Itu yang membuat perbedaan. Dan sangat penting untuk terus berbuat baik bahkan ketika kau berada di tengah kesulitan. Alkitab berkata dalam Mazmur 37, percayalah pada Tuhan dan lakukan yang baik. Percaya pada Tuhan dan berbuat baik. Aku suka itu, kupikir itu sangat penting.